Ya, jadi ini nanti saya ngomongnya saya singkat-singkat ya, biar lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama adalah ini yang sering jadikan salah paham ya tentang PCR dan swab. Ini sering ini berapa anak tingkat 1 ya kemarin positif ya. Jadi saya juga tingkat 2 juga ada yang positif. Jadi begini ya, kalau kita itu periksa ya, kita periksa antigen, swab antigen ya. Kalau itu dinyatakan positif, ya ini di sini jelas ya. Kalau sudah dinyatakan positif, ya, tidak perlu lagi ya melakukan pemeriksaan PCR. Ya, jadi kalau kamu itu nggak perlu, itu sudah pasti positif. Ya, artinya kalau swab itu positif, itu sudah pasti dia kalau di PCR positif. Ya, itu menurut panduan dari namanya seperti itu ya, dari BPOM-nya ya. Tetapi waktu kamu tes jika waktu kita tes swab itu ya, jika kita itu pada waktu tes swab itu gejalanya ringan atau sedang, ya, misalnya hanya pusing-pusing gitu, mual-mual, gejalanya ringan atau sedang, dan jelas-jelas itu positif antigen, ya, itu tidak usah di PCR. Anggap aja itu kena COVID, ya, jadi langsung isolasi mandiri. Nah, tetapi jika itu diikuti gejala berat, ya, dan pasien kritis, maka harus di PCR. Jadi kalau kita tes swab pas itu gejalanya berat ya, sampai sesak, ya, saturasinya sampai 70, ya, itu dianggap berat ya, itu maka itu langsung aja kamu tes PCR. Gitu ya. Jadi kemarin anak-anak tingkat 1 memang kebanyakan gejalanya ringan ya, sehingga dilakukan cukup tes swab ya, terus langsung isolasi mandiri ya. Tapi kalau mau PCR ya nggak apa-apa ya, karena memang PCR itu mahal ya. Kecuali kalau PCR-nya bayar ya silakan aja, tetapi lebih baik dianjurkan tidak usah. Tapi kalau misalnya kamu mau PCR ya nggak apa-apa. Jadi untuk yang gejala ringan sampai sedang itu cukup tes swab ya. Jadi seperti itu ya. Nanti silakan kalau ada yang bergejala ya, karena kita kan akan PKL ya besok ya. PKL itu juga kita nggak ngerti ya. Besok kamu PKL di rumah sakit ya sebentar lagi ya. Kita juga nggak tahu, mudah-mudahan nanti kalau PKL kamu itu tidak sakit ya, tidak kena COVID ya, kita berdoa aja. Terus rumah sakitnya juga mau DPKL-in ya, mau ya, boleh gitu ya. Karena kemarin waktu mau PKL RSUD Kebumen nggak boleh ya, karena banyak yang positif. Jadi itu ya, nanti makanya dijaga kesehatannya ya, kamu sudah mau PKL ya. PKL itu di apotek ya, apotek kemarin apotek K24 aja maksimal 5 orang ya, seperti itulah ya, dibatasi. Nanti harus dijaga kesehatannya. Nanti kalau kamu positif sudah nggak boleh PKL ya, pasti itu ya. Nggak boleh PKL malah mumet ya, malah nggak enak lah itu ya, nggak boleh PKL. Jadi kemarin ada kakak kelasmu yang nggak boleh PKL gara-gara dia positif ya. yang tahun kemarin itu mengenai swab ya, tes swab. Mengenai tes swab itu seperti itu. Jadi kalau gejalanya ringan atau sedang ya sudah ya, itu dianggap positif isolasi mandiri. Kalau gejalanya berat ya, itu harus PCR. Oke, kemudian untuk terapinya ya. Jika tanpa gejala ya sekarang ya. Jadi kamu tes swab positif nih tanpa gejala itu ceritanya ya. Jadi namanya OTG, orang tanpa gejala. Ya. Positif nih rapopo gitu loh. Jadi misalnya gini, ada keluarganya yang positif gitu. Terus kamu ikut tes, tapi kamu nggak sakit, tapi juga positif gitu loh swabnya. Ya udah, itu namanya orang tanpa gejala. Nah, ini untuk itu maka perlu dilakukan pengobatan terapi farmakologi ya. Nah, disarankan ya kamu minum vitamin C ya. Jadi kalau kamu positif tanpa gejala minum vitamin C. Ya. Vitamin C-nya kalau bisa yang holistic care itu ya, yang non asidik. Kenapa? Karena biasanya orang yang terkena infeksi itu asam lambungnya naik. Ya, sehingga kalau dia minum vitamin C biasa ya malah tambah mules nanti ya, tambah mual-mual. Ya, jadi disarankan ya. Kalau saya lebih baik minum yang holistic care itu ya, yang
ester ya, vitamin C ester. Nah ini itu sudah dijelaskan ya berapa hari ya kalau minum vitamin C itu yang 14 hari ya. Ya apa? Lama ya. Atau 30 hari itu ada penjelasannya. Kemudian disarankan minum multivitamin ya. Dianjurkan ya. Jadi kita beli multivitamin ya, misalnya Caviplex ya. Disarankan ya. Itu seperti itu. Jadi yang utama adalah minum vitamin C ini, yang disarankan adalah dosisnya itu 500 ya. Jadi kalau beli yang Vitamin itu loh. Vitamin ya. Sonse ya itu yang tablet hisap itu. Tapi itu asidik ya. Itu asidik, itu asam. Itu resikonya nanti mual-mual. Makanya kalau beli ya itu aja, holistic care dan sebagainya. Jadi itu ya, itu kalau kita apa namanya? Positif tapi tanpa gejala ya. Jadi tetap harus minum vitamin. Kemudian jika ada orang yang tanpa gejala tapi dia menderita hipertensi ya. Jadi ceritanya ada orang kena hipertensi misalnya ya. Terus dia itu minum captopril. Terus dia itu tanpa gejala. Tapi positif gitu ceritanya. Nah, itu harus diganti obatnya ya. Jadi tapi harus konsul dokter. Jadi itu harus diganti, jangan golongan ACI obatnya. Ya. Karena seperti kita ketahui obat-obat golongan ACI obat-obat golongan ACI itu rebutan reseptor dengan virus COVID. Ya, jadi reseptornya sama. Jadi itu makanya itu kalau bisa ya jangan minum obat. Nanti malah gampang masuk virusnya kalau kita sama-sama minum, karena reseptornya sama ya antara golongan ACI dengan apa itu namanya virus ya, virus COVID itu masuknya di reseptor AC ya, angiotensin converting, dan itu yang banyak di paru-paru ya. Jadi reseptor AC itu di paru-paru banyak sekali sehingga orang yang kena COVID itu paru-parunya biasanya bermasalah. Itu ya, itu mengenai orang yang tanpa gejala tapi positif. Kemudian juga dianjurkan minum vitamin D ya, selain vitamin C juga vitamin D. Ya, vitamin D itu silahkan aja banyak ya di apotek ya, vitamin D itu. Kemudian kalau mau minum obat tradisional ya silahkan ya. Misalnya obat-obat seperti imbus, ya itu kan termasuk obat tradisional imbus ya. Echinacea itu termasuk obat herbal. Mungkin Stimuno ya, Stimuno itu mengandung meniran ya, silahkan aja. Jadi kalau misalnya kita itu positif, kesimpulannya tanpa gejala yaitu minum vitamin C, vitamin D ya. Vitamin C-nya kalau bisa yang ester, kemudian minum jamu dipersilahkan ya. Minum obat tradisional dipersilahkan. Kemudian yang kedua, jika orangnya itu positif tapi derajatnya ringan. Jadi misalnya jenengan positif gitu, tapi kok batuk, demam gitu, positif demam terus mual-mual gitu. Mungkin dahaknya keluar dahak ya. Maka harus ada isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri. 10 hari ya, isolasi mandiri itu 10 hari. Ya, isolasi mandiri itu 10 hari. Kemudian obatnya hampir sama dengan tadi ya. Jadi kalau mau minum, kalau kita itu kena gejala ringan, itu harus minum obat vitamin seperti tadi ya, sama ya, vitamin C ya. Kemudian vitamin C yang ester ya sama ya. Lamanya juga sama 10 hari ya. Vitamin D ya sama. Cuman kalau orang bergejala ringan ya itu disarankan itu harus diberi antibiotik. Ya, jadi kalau kita bergejala ringan ya, ini kemarin Bu Eka ini ya, mungkin ini untuk contoh ya. Ya, Bu Eka kemarin bergejala ya, Eka uri terus harus isolasi mandiri, tapi dia nyari obat nggak dapat ya, nyari azithromycin nggak dapat karena kosong barangnya. Antivirusnya apalagi nggak dapat. Ya, sehingga Bu Eka itu sembuhnya lama ya, dia 2 minggu sampai harus isoman, 2 minggu lebih ya harus isolasi mandiri. Nah nanti kalau kita bergejala ringan ya, itu harus dikasih
antivirus ya sama azitromisin. Azitromisin itu antibiotik golongan makrolid ya. Kenapa harus dikasih azitromisin? Karena orang yang terkena infeksi virus itu ya daya tahan tubuhnya rendah. Nah, kalau ada infeksi yang lain, ya, infeksi yang mendampingi infeksi COVID, ya, itu bisa dicegah dengan minum antibiotik. Ya. Sehingga infeksi yang lain itu tidak membebani daya tahan tubuh kita. Itu alasannya ya. Jadi makanya orang yang bergejala ringan itu harus dikasih antibiotik, ya khususnya azitromisin. Kemudian diberi antivirus. Ya, antivirus ini kalau bisa ya harus sedia kita ya. Kalau misalnya bergejala ringan, karena memang sekarang susah ya nyari obat ini di mana-mana kosong barangnya ya. Apalagi di Gombong ya, susah. Nah kemudian kalau demam ya minum paracetamol. Kalau enggak ya nggak usah ya. Kalau demam minum paracetamol. Tapi kalau mau minum paracetamol yang forte ya, yang dosisnya 650 ya, yang forte. Ya, jangan paracetamol yang 500 mg ya, itu kurang. Yang forte. Ya. Kemudian antivirusnya itu oseltamivir dan favipiravir. Itu kalau gejalanya kalau gejalanya itu ringan tadi ya. Kalau gejalanya ringan. Nah, penderita derajat ringan ya, derajat ringan. Itu tadi ya, harus minum antivirus, ya, minum vitamin dan minum azitromisin ya, antibiotik. Ya. Kemudian jika derajat gejala sedang, ya, kalau gejala sedang itu udah sesak misalnya ya, udah sesak ya, kemudian saturasinya itu sudah kurang dari 90, nanti kita ya kalau mau ngecek saturasi itu bisa bisa beli aja itu alatnya, gak murah kok, cuma 80, di Shopee cuma 80 ribuan. Kalau sudah gejala sedang ya, sudah sesak, sudah saturasinya sudah turun ya, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya, sebaiknya ya. Jadi jangan isoman di rumah ya, kalau sudah seperti itu ya harus dibawa ke rumah sakit. Jadi segera ya dibawa ke rumah sakit ya. Mungkin di rumah sakit masuk di ruangan perawatan COVID atau masuk di ruang insulasi ya. Itu mengenai apa namanya itu, kalau ke derajat sedang ya, derajat sedang itu cirinya itu tadi ya, sesak ya, udah mulai sesak ya, itu sudah derajat sedang. Terus apalagi sudah anosmia ya, nggak bisa nyium ya, sesak nggak bisa nyium, itu sebenarnya udah parameternya itu sesak dulu. Kalau gejala sedang itu udah mulai sesak itu udah terus hati-hati ya. Kemudian terapi obatnya gimana? Nanti kalau sudah ada di rumah sakit ya itu disuntik ya. Kalau di rumah sakit itu disuntik dengan vitamin C. Ini panduan dari BPOM ya, disuntik dengan vitamin C. Jadi tidak minum obat tapi disuntik obatnya. Kemudian selain disuntik dengan vitamin C, itu juga dikasih obat ya, vitamin D ya, tapi diminum. Hampir sama ya, cuman bedanya kalau yang tadi derajat ringan dan sedang itu tadi vitamin C-nya diminum, kalau ini tidak disuntikkan ya, injeksi. Kemudian di rumah sakit itu dikasih azitromisin juga ya, tapi disuntikkan juga ya lewat infus. Jadi azitromisinnya tidak tablet ya kalau di rumah sakit, tapi disuntikkan. Bedanya itu ya, sama-sama azitromisin, tapi kalau gejala ringan itu diminum ya 1 tablet per hari selama 5 hari. Kalau di rumah sakit itu disuntikkan sampai seminggu. Ya. Kalau nggak ada azitromisin ini boleh pakai levofloxacin ya kalau di rumah sakit ya. Itu panduannya untuk gejala sedang ya. Jadi kalau sudah masuk rumah sakit. Kemudian diberi antivirus ya. Itu antivirusnya itu dosisnya tinggi ya. Sampai 1.600 ya.
yaitu dosisnya tinggi. Antivirusnya itu bisa diberikan secara IV, ya, misalnya remdesivir, atau diberikan secara oral, ya, misalnya aviravir. Nah, kemudian diberikan obat-obat ya, obat-obat simptomatis, misalnya kalau panas diberi paracetamol. Kalau dia berdahak diberi asetilsistein, ya. Jadi kalau berdahak itu diberi pengencer dahak, itu mukolitik, diberi asetilsistein, ya. Misalnya fluimusil itu, ya. Itu kalau berdahak. Jadi jangan diberi bisolvon, nanti nggak mempan, ya. Diberi bisolvon, diberi OPH nggak mempan. Diberi ambroxol tapi nggak mempan juga, ya. Jadi untuk berdahaknya diberi asetilsistein atau fluimusil, ya. Termasuk kalau kamu itu gejala ringan tapi berdahak, itu kamu cari apotek itu asetilsistein, ya, apotek untuk menghilangin dahaknya itu loh, ya. Jangan pakai OBH, ya, apalagi pakai OBH, pakai bisolvon jangan, tapi asetilsistein sebagai pengencer dahak. Itu kalau di apotek itu belum musil mungkin, ya, obatnya, ya. Itu, ya, jadi itu. Nah, kemudian diberi antikoagulan, ya. Kenapa harus diberi antikoagulan? Karena virus COVID itu menyebabkan darahnya itu ya, mengalami koagulasi, ya, atau mengalami pembekuan, ya, pembekuan. Darahnya beku sehingga menutup peredaran darah, dan itu sangat berbahaya, mematikan, ya. Misalnya yang ditutup peredaran di jantung kan bisa berhenti jantungnya, sehingga diberi antikoagulan. Antikoagulannya itu sama seperti antikoagulan waktu kemarin kita praktikum itu, STEMI itu, ya. Untuk STEMI itu sama, ya. On-fraksional heparin, ya, antikoagulannya. Tapi itu nanti tergantung dari dokter, ya, dari dokter yang merawatnya. Yang penting itu dikasih antikoagulan. Jadi intinya kalau dia itu gejalanya berat, ya, sedang sampai berat, itu harus diberi antikoagulan. Kalau gejala ringan itu enggak, ya, gejala ringan itu diberi, tapi tidak diberi antikoagulan. Obatnya hampir sama tapi tidak diberi antikoagulan. Ya, ya, kemudian yang lain, jika pasien kritis, ya, jika pasien kritis, ya, itu diberi antikoagulan untuk profilaksis. Jadi pasien itu ada yang kritis, ya, berat tapi ini kritis. Kritis itu saturasinya udah 40%, ya, biasanya. Itu sudah kecil sekali, ya, sudah turun. Itu harus diberi antikoagulan juga, ya. Nah, pemberian antikoagulan itu memenuhi syarat ini, ya. Ini syarat-syaratnya, tapi ini tetap namanya dokter, ya, kita nggak perlu membahas. Yang penting kalau pasiennya berat atau kritis itu harus diberi antikoagulan. Antikoagulannya apa? Yaitu tadi, ya, on-fraksional heparin, ya, OFH, ya, atau low molecular weight heparin, ini LMWH. Low molecular weight heparin atau heparin berat molekulnya rendah, ya, itu antikoagulannya. Protokolnya nanti dokter yang menentukan, ya, apa pasien mana yang harus diberi antikoagulan dan sebagainya. Ya, kemudian untuk pasien kritis harus diberi antikoagulan, ya, tanpa melihat protokolnya, ya, tanpa melihat kadar trombositnya, ya, tanpa melihat protokol yang lain, pokoknya harus dikasih antikoagulan. Oke, kemudian antikoagulannya ini contohnya ini, ya, enoxaparin, ya. Ini antikoagulan, ya, contohnya antikoagulan low molecular weight heparin, ya, enoxaparin. Kalau UFH itu ini. Itu ketentuannya, ya. Jadi intinya antikoagulannya itu boleh diberi enoxaparin, boleh diberi UFH. Kemudian untuk pasien kritis, ya. Untuk pasien kritis ini terapi farmakologinya selain tadi diberi antikoagulan, ya. Ini juga sama, ya, diberi vitamin C sama seperti tadi, ya, sama persis, ya. Dan vitamin C-nya harus dilarutkan dalam NaCl, ya. Infus NaCl. Cuman di sini ada tambahan vitamin B1, ya, kalau orangnya kritis. Kemudian diberi suplemen vitamin D, ya, sama persis, ya. Diberi azitromisin, ya, juga sama, ya, atau levofloxacin.
Itu hampir sama. Kemudian antivirusnya juga sama ya. Favipiravir atau remdesivir, antikoagulan juga. Cuman bedanya kalau pasien kritis itu diberi kortikosteroid. Ya. Kortikosteroid biasanya dexamethasone. Ya. Jadi ini dexamethasone itu dulu pernah ya ramai dibicarakan, itu khusus untuk pasien kritis sebenarnya. Kalau nggak ada ya boleh yang lain, misalnya methylprednisolone. Ya. Dexamethasone itu digunakan untuk menghilangkan inflamasi berat yang dialami oleh pasien, terutama inflamasi di paru-paru. Itu jika pasien kritis. Ya. Nah, di atasnya kritis itu namanya shock. Shock itu sudah kritis sekali ya. Jadi ada pasien gejala ringan, sedang, berat, kritis, ya, shock. Shock itu denyut jantungnya udah, tekanan darahnya udah mungkin rendah banget ya, itu sudah shock. Itu harus di terapi khusus ya kalau shock. Ini terapi shocknya seperti ini ya. Shock. Diberi infus kristaloid ya. Kemudian sekarang kita membahas terapi tambahan ya. Kalau tadi kan terapi dasar ya. Jadi terapi dasar itu pada dasarnya itu ada 5 ya. Yang pertama vitamin C ya, entah itu tablet atau injeksi tergantung dari kondisinya ringan atau sedang atau berat atau kritis ya. Kemudian vitamin D itu bisa tablet atau bisa injeksi tergantung kondisinya itu ringan, sedang atau berat ya. Kemudian diberi azitromisin ya. Kalau gejalanya sedang atau berat ya, atau ringan ya. Kalau tidak bergejala tidak usah dikasih azitromisin ya. Kalau bergejala ringan minum azitromisin, kalau bergejala sedang sampai berat injeksi azitromisin. Ya. Kalau nggak ada boleh levofloxacin. Ya. Itu obat-obat dasarnya ya. Kemudian dikasih antivirus ya, favipiravir dan remdesivir ya, tergantung kondisi di rumah sakit. Kemudian kalau memenuhi kriteria tertentu diberi antikoagulan ya. Ya, jadi antikoagulan itu digunakan jika sudah ada penyumbatan. Itu bisa dilihat dari kadar trombositnya. Penyumbatan di pembuluh darah, ya, dikasih antikoagulan. Atau kalau para pasien kritis itu dengan tidak memperhatikan ada penyumbatan pada, ya, kadar trombositnya berapapun, kalau kritis itu harus dikasih antikoagulan. Nah, antikoagulan itu enoxaparin boleh ya, atau dikasih fraksional heparin. Itu antikoagulannya. Nah, itu terapi dasar ya, basic terapi COVID. Mulai dari yang tidak bergejala ya, tadi sudah saya jelaskan, sedang, ringan, sedang, berat, kritis, sampai shock. Kemudian sekarang terapi tambahan. Terapi tambahan itu biasanya dilakukan kalau orangnya orang kaya, orang mampu biasanya ya. Biasanya gitu ya. Kalau orang nggak mampu ya cuma tadi itu ya, orang mampu itu memang kalau COVID itu biasanya penanganannya jauh lebih baik ya. Biasanya seperti itu. Yang pertama adalah plasma konvaselen ya. Plasma konvaselen mungkin Anda pernah mendengar ya, ini dilakukan diambil dari plasmanya orang yang pernah kena COVID. Ya, jadi orang yang pernah kena COVID itu kan kadar antibodinya kan tinggi ya. Jadi dicek dulu ya kadar antibodinya, kalau tinggi ya bisa dipakai plasmanya ya. Nanti plasmanya itu diinfuskan pada orang yang sakit ya plasmanya. Jadi kalau kita ada orang atau teman-teman kita atau saudara kita yang pernah kena COVID itu sebenarnya dia punya potensi untuk menjadi donor ya, donor plasma konvaselen. Itu apa namanya itu? Nah, ini biasanya efektif ya, cukup efektif ya. Terapi plasma konvaselen, tapi tidak mudah mendapatkan. Itu terapi tambahan ya, artinya terapi tambahan itu terapi tidak wajib. Tidak menjadi prosedur baku, ya, itu terapi tambahan. Kemudian yang lain mengenai ini yang mahal ya, tocilizumab ya, anti IL-6. Nah, ini antibodi ya, ini antibodi monoklonal. Jadi ini nambahin antibodi kita gitu ceritanya ya. Ini mahal banget harganya ya, ini biasanya orang-orang tertentu yang bisa beli. Ya.
biasanya ya. Jadi kalau orang yang punya uang ya itu biasanya beli ini. Ini diberikan secara IV ya biasanya. Ini biasanya juga diberikan pada pasien kritis ya, tapi ya biasanya kalau orang yang mampu ya dibeli ya. Kemudian imunoglobulin, ya, intravenous imunoglobulin. Ini juga harganya mahal ya. Ini dulu pernah diberikan pada Presiden Amerika ya, Presiden Amerika yang sebelumnya, yang bukan yang sekarang ya, Donald Trump. Ya, imunoglobulin G ini terbukti itu Donald Trump dikasih ini langsung ya. Ya nggak ngerti mungkin karena memang kondisinya juga baik ya. Diberi ini intravenous imunoglobulin ini, tapi ini memang barangnya mahal ya, mahal banget. Jarang orang yang bisa beli ya. Ini juga alternatif ya untuk terapi COVID ya. Kemudian stem cell atau sel pucak ya, ini juga biasanya diberikan pada pasien COVID yang sudah mengalami inflamasi berat. Ya, ini sebagai alternatif ya, sebagai alternatif untuk tadi menggantikan atau mungkin mendampingi dexamethasone tadi atau kortikosteroid. Itu mengenai terapi tambahan ya. Ini pada nanti seperti ini ya. Ini kalau diringkas seperti ini ya. Ini tabelnya ya. Tadi sudah saya ceritakan ya tabelnya. Tabel orang yang sudah terkonfirmasi ya. Jadi di sini kurang ya, yang nggak bergejala juga perlu ya tadi ini, tapi di sini nggak ditulis ya. Gejala ringan. Itu kemudian nah ini sekarang bagaimana kalau pasien itu belum terkonfirmasi? Jadi misalnya begini, misalnya ada di antara kita yang punya keluarga ya kena COVID ya. Terus kalau keluarga kita kan berarti kita kontak erat ya. Kita kontak erat itu pasti ya. Atau ada orang kos ya, jenengan kos kemudian teman satu kosnya itu positif. Nah, berarti kita akan jadi suspek ya, jadi tersangka ya, jadi tertuduh. Nah, ini namanya probable atau tersangka. Orang seperti itu tersangka. Tapi ketika dia belum terkonfirmasi positif, artinya dia dicek tapi negatif, atau belum terkonfirmasi, maka orang seperti ini harus diwaspadai ya. Yang pertama adalah dia harus isolasi mandiri, langsung isolasi mandiri. Ya. Jadi dia nggak usah nunggu ada gejala apa enggak, begitu keluargamu itu ada yang kena COVID, ya mohon maaf ya, saya tidak berharap keluarganya kena COVID ya, tapi kalau ada keluarganya yang kena COVID, terus kamu kontak erat ya sudah, kamu nggak usah nggak usah pokoknya langsung isoman. Ya langsung isolasi mandiri. Walaupun kamu belum terkonfirmasi atau hasilnya itu masih negatif. Terus langsung minum vitamin C ya. Jadi langsung minum, sekali lagi dianjurkan vitamin C itu yang asidik, yang non asidik. Alasannya apa? Karena orang yang kena infeksi termasuk COVID itu asam lambungnya naik. Sehingga kalau diberi vitamin C yang asam juga itu akan mual-mual ya. Kemungkinan akan mual-mual bahkan mungkin muntah-muntah ya. Jadi disarankan ya untuk memberi vitamin C yang ester ya. Tapi kalau mau yang ya juga nggak apa-apa ya, yang isep ya, tapi ya itu resikonya tadi. Ya itu juga boleh minum multivitamin ya, silahkan aja beli multivitamin, Caviplex yang banyak ya itu ya, silahkan. Tapi yang penting ada vitamin C-nya ya. Jadi kalau kita itu nggak sakit apa-apa ya, keluarga kita itu kena COVID, ya itu namanya kita itu tersangka ya, tertuduh ya. Tes swab negatif ya tetap kita itu tersangka tertuduh. Jadi kita tetap harus isolasi mandiri. Ya, tetap harus isolasi mandiri.
Ya, itu. Kemudian juga minum vitamin D ya. Jadi minum vitamin D. Jadi kalau kita itu tanpa gejala tapi kontak erat, perlakuannya sama persis ya dengan orang yang tanpa gejala tapi positif. Saya ulangi ya. Jika kita itu tanpa gejala tapi kontak erat ya dengan orang yang positif, artinya itu keluarga kita atau mungkin teman satu kos atau teman satu kamar, itu perlakuannya sama persis dengan orang yang positif tapi tanpa gejala. Yaitu apa? Minum vitamin C, minum vitamin D, ya, isolasi mandiri, kemudian disarankan minum obat tradisional kalau mau, ya. Boleh minum meniran ya, itu stimulo, boleh minum imbus, echinacea ya terserah. Ya. Itu ya, itu mengenai kontak erat. Ya. Nah, jika tenaga kesehatan ya, jadi misalnya kita jadi apoteker misalnya di rumah sakit ya, kontak erat, yaitu langsung disuruh tes PCR. Ya. Kalau kontak erat, tapi kalau yang kita ya, kita kan bukan orang kerja di rumah sakit ya sudah kita langsung isolasi mandiri ya. Oke, kemudian untuk orang yang kontak erat tapi gejala ringan. Jadi gini, orang yang kontak erat belum terkonfirmasi PCR, belum terkonfirmasi swab ya. Jadi dia swabnya negatif atau dia belum ya, dia belum cek atau dia itu swabnya negatif. Itu tetap isoman, isolasi mandiri. Ya. Tetap isolasi mandiri. Ya. Jadi tetap itu ya, tetap walaupun negatif tetap isolasi mandiri ya. Itu harus diwaspadai orang seperti ini karena dia itu negatif tapi mungkin negatif palsu atau false negatif. Ya, karena tes swab itu banyak yang false negatif atau negatif palsu. Disarankan untuk foto torak ya dan sebagainya. Jadi yang diwaspadai itu yang ini ya. Jadi orang yang kontak erat bergejala tapi swabnya negatif. Ya, itu diwaspadai. Ya. Karena sekali lagi swab itu sering false negatif atau negatif palsu. Kemudian di sama ya, di perlakuannya sama ya, hampir sama ya, disuruh minum vitamin ya. Jalannya ringan kan ini, minum vitamin, vitamin D ya dan kayak tadi ya. Kemudian ditambahi dengan azitromisin ya. Bedanya kalau bergejala ringan itu harus minum azitromisin. Jadi sama persis dengan gejala ringan tapi tidak kontak erat. Jadi kalau ada kita kontak erat ya, swabnya negatif, antigennya negatif, ya langsung disuruh minum azitromisin kalau gejalanya ringan. Jadi dianggap kita itu seperti orang yang tidak kontak erat tapi antigennya positif, dianggap sama. Minum azitromisin. Kalau mumet pusing ya minum paracetamol ya. Kalau berdak ya minum asetilsistein ya gitu ya. Itu di senjatanya itu dak itu berdaknya itu dikasih asetilsistein atau primusil. Demamnya dikasih paracetamol dosis tinggi yang forte ya kalau bisa nyari yang forte. Nah, kemudian yang ketiga jika orang belum terkonfirmasi ya dia itu apa? Negatif ya swabnya ya. Tapi dia itu gejalanya sedang bahkan berat atau kritis ya. Jadi namanya kan berarti kan negatif palsu ya. Jadi kemungkinan orang itu sebenarnya sudah kena COVID ya, tapi dia antigennya negatif ya atau belum terkonfirmasi ya negatif. Maka dia disuruh isolasi mandiri juga ya sama ya, sama. Kemudian pengobatannya bagaimana? Ya pengobatannya ini orang itu kalau gejalanya sedang sampai berat itu harus dites PCR, PCR ya. Jadi kalau gejalanya ringan itu nggak usah dites PCR, langsung isolasi mandiri. Tapi kalau dia negatif ya, jadi gini, kalau dia itu negatif, gejalanya sedang sampai berat ya, itu harus tes PCR. Ini ya, saya sedang berat. Jadi nek sesak ya toh, dites kok negatif, swabnya sesak tapi ya toh, udah sesak. Demam, sesak ini yang jadi panutan. Itu harus segera tes PCR. Ya. Tes PCR ya, yang harganya mahal itu. Kemudian disuruh isoman yang jelas ya, isoman, kemudian
Nah, sesak ya sudah dikasih oksigen ya. Tuh, itu perlakuannya itu. Nah, itu harus dibawa ke rumah sakit sih memang ya, PCR. Nah, kemudian nanti farmakologinya gimana ya? Farmakologinya eh, sama ya dengan tadi ya, nanti ya dikasih vitamin dan sebagainya. Ya, sama. Tadi ya sama ya, dikasih apa? Ini tergantung dari dokternya ya, kalau yang kasus ini. Jadi kalau orang bergejala sedang sampai berat ya, kemudian di swab apa, negatif ya, itu nanti di PCR. Nanti di PCR nggak ngerti, PCR kalau di PCR positif ya berarti itu dirawat seperti orang kena COVID. Tapi kalau PCR-nya negatif berarti dia harus dicari diagnosis yang lain. Dan kalau PCR positif ya sama tadi dengan gejala sedang sampai berat ya diberi tadi ya azitromisin IV atau antivirusnya itu kalau dikasih remdesivir yang IV, kalau favipiravir yang tablet yang 1.600 mg tadi ya. Terus dikasih antikoagulan ya, kalau kritis dikasih antikoagulan, kalau nggak kritis dilihat dulu trombositnya apakah ada sumbatan apa enggak ya. Itu mengenai orang yang tanpa gejala ya, belum positif ya, tapi kontak erat. Jadi untuk milah-milah ya, bedakan dia itu kontak erat apa enggak ya. Kalau dia kontak erat tadi yang bawah ya, cara-caranya nangani. Kalau dia kontak erat tetapi dia itu negatif ya, itu harus tetap dianggap sebagai orang yang kena COVID. Perlakuannya sama dengan orang yang tidak kontak erat tapi positif. Jadi nanti kira-kira seperti itu ya untuk penanganan COVID ya. Mungkin ini sekaligus ya sebagai bekal kita ya, kalau ada berita ivermectin itu boleh enggak ya, ivermectin itu enggak boleh ya untuk mengobati COVID karena enggak ada panduannya. Bahkan WHO sendiri masih melarang pemakaian ivermectin untuk mengobati COVID. Bolehnya aja digunakan untuk uji klinik, bolehnya. Bukan untuk terapi tapi uji klinik saja itu boleh. Sampai sekarang itu belum ada panduannya ya. Ini terakhir ya, ini berita terakhir itu seperti ini panduannya dari BPOM. Jadi belum boleh ya ivermectin. Tapi sudah banyak yang beli ya, itu orang kan seringnya termakan berita hoax ya. Sudah banyak yang beli. Bahkan sekarang kosong ya, itu enggak usah. Pokoknya sing penting ini ono sing luwih aman ini ono kuwi. Sing penting ono kuwi lho apa jenenge? Azitromisin iki lho wis aman kuwi, ono duwe azitromisin wis aman ya. Insyaallah pemene dia favipiravir itu sudah bagi mereka yang bergejala ringan ya. Ini sangune azitromisin. Bukan ivermectin obat cacing itu ya. Karena sekali lagi FDA belum membolehkan ya. FDA itu orang Amerika belum membolehkan, Eropa juga belum membolehkan ivermectin. WHO juga belum membolehkan, bahkan India sendiri sekarang sudah tidak menganggap ivermectin sebagai obat COVID ya. Malaysia juga tidak membolehkan ivermectin. Hanya Indonesia saja jadi berita hoax ya. Simpang siur beritanya, dan itu sebagai tenaga kesehatan kita tidak boleh terpengaruh oleh berita yang tidak tepat ya mengenai ivermectin. Kemudian kemarin juga ada berita mengenai susu beruang, yaitu susu beruang itu hubungannya dengan COVID itu apa? Gitu. Nggak ada kan hubungannya. Kalau mau minum susu ya silakan aja, tapi tidak usah menganggap itu sebagai obat COVID, mencegah COVID itu nggak ada panduannya ya, nggak ada. Yang panduannya kalau mencegah COVID ya tadi itu ya, minum vitamin C, vitamin D ya, jadi itu panduannya, multivitamin ya, bukan minum susu beruang ya. Susu beruang itu sama aja dengan susu yang lain ya, sama aja. Itu kan susu sapi sebenarnya. Jadi berita hoax sehingga di apotek-apotek sekarang orang nggak bisa jual ya, karena dihabiskan oleh orang yang termakan berita hoax. Kemudian ada berita lagi mengenai air kelapa, itu juga nggak benar ya. Ada hubungannya air kelapa dengan pencegahan COVID, ya, itu berita hoax. Lagi yang penting kita ngikuti aja lah ya, ngikuti panduan dari pemerintah aja deh yang ini. Ya. Yang ini kan panduan dari pemerintah ya, kita ikuti aja ya, nggak usah termakan oleh berita-berita yang tidak jelas. Ya. Itu ya, saya kira itu aja ya untuk materi dari saya ya mengenai ini. Ada tambahan sedikit ini mengenai mengenai kalau kita mau minum ini aja ya, kita mau minum obat herbal ini ya. Ini panduan dari BPOM ya, dari pemerintah juga, dari Kemenkes. Temulawak, kunyit ya,
jahe, buah jambu biji, ya, kemudian daun jambu biji, ya. Kalau ini mengandung hesperidin, ya. Kalau jahe temulawak itu mengandung kurkumin, ya. Itu boleh, bagus itu ilmiah, ya. Meniran itu daya tahan tubuh, ya. Sambiloto itu juga, ya, bagus, ya, untuk itu aja. Itu obat-obat tradisional yang sudah pasti, ya, sudah diteliti punya potensi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Makan. Ya, kemudian kalau mau minum vitamin ya ini tadi sudah saya singgung, ya. Vitamin C dan vitamin D terutama, ya. Itu dua itu. Kalau mau ditambah vitamin E yang lain silahkan aja, ya. Silahkan. Ya. Tapi yang penting adalah vitamin C yang non asidik tadi sama vitamin D, ya. Mau ditambah yang lain. Ini sudah panduannya sudah seperti itu, ya. Jangan nambah-nambah hal yang tidak jelas, ya. Berita-berita yang tidak jelas. Nah, ini terakhir, ini sudah seperti itu. Saya kira itu nih untuk materi dari saya, ya. Nanti ada post test, ya. Silakan nanti. Kalau manusia apa? Ya, saya kira materinya itu aja.